Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita masih berada di bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh rahmat, penuh pembebasan dari api neraka, penuh dengan permintaan-permintaan, ya, doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan ini bisa kita terus melaksanakan yang terbaik, masih terus bersungguh-sungguh dengan juhud dari kita semua, sehingga kita tercatat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang husnul khatimah dalam meninggalkan Ramadan. Teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada akhir, pada penutupnya. Maka mari jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada yang tersisa dalam bulan Ramadan, masih dibelenggu setan, masih dibuka pintu-pintu surga, masih ditutup pintu-pintu neraka, ya. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini. Maka tidak ada kata bagi seorang pejuang, ya, pejuang yang ingin meraih yang namanya ketakwaan, untuk mengatakan kalimat malas, ya, tetapi pejuang itu akan melaksanakan semua hal untuk mencapai sesuatu yang terbaik sampai akhir, sampai finish di bulan Ramadan tersebut. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, inayah. Allahumma ya Allah, bantulah kami di akhir-akhir Ramadan ini untuk mempersembahkan yang terbaik daripada ibadah. Allahumma inna ala dzikrika wa husnika wa husni ibadat. Untuk bisa mengingat Engkau ya Allah, untuk bisa bersyukur kepada Engkau ya Allah, dan untuk bisa melakukan ibadah yang terbaik di bulan Ramadan ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harapan yang pertama yang kita harapkan di dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua, nasihat yang kedua yang ingin saya sampaikan buat pribadi saya dan buat kita. Suatu ketika Rasulullah SAW, ya, disebutkan beliau memiliki setikar, di mana di tikar tersebut beliau pakai sholat. Kalau di siang hari beliau hamparkan dan duduk di situ, sehingga manusia pun, sahabat-sahabat datang kepada beliau, kumpul di situ, ikut sholat dengan Rasulullah SAW, sehingga jumlahnya bertambah banyak. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW tahu kondisi sahabatnya. Kalau ikut dengan beliau akan sulit, ya, akan susah untuk sahabat-sahabat ikut bagaimana sholat Rasulullah SAW yang tentu, ya, bisa lama, bisa menghabiskan tenaga force yang begitu banyak dan sebagainya, yang Rasulullah tahu kemampuan para sahabat. Maka Rasulullah SAW menasihati sahabat tersebut. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, khudhu minal a'mali ma tutiqun, ya, laksanakanlah ibadah, laksanakanlah amal-amalan yang engkau mampu untuk laksanakan, ya. Kenapa jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ya.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bosan sampai kalian bosan. Terkadang kita melakukan ibadah-ibadah tersebut banyak, panjang. Ya. Itu bisa membuat kita bosan dan bisa melaksanakan ibadah tersebut cuma 1-2 kali. Wa naudzubillahi min dzalik, ya. Ini yang kebanyakan kita di awal Ramadan, di Ramadan kita semangat, ya. Di awal Ramadan semangat mulai turun, ya. Yang akibatnya juga terdampak ketika kita keluar dari bulan Ramadan, yang bisa meninggalkan, wa naudzubillah, bisa meninggalkan hal tersebut semuanya itu karena setan sudah terbuka, belum bunyi. Maka nasihat Rasulullah SAW bagaimana kita melaksanakan ibadah yang kita mampu untuk bisa melaksanakan tersebut, dan beliau menutup dengan hadis Rasulullah SAW, wa inna ahabbal a'mali lillahi madama wa in qalla. Karena sesungguhnya amalan yang terbaik, amalan yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus menerus walaupun itu sedikit. Terus menerus walaupun itu sedikit. Daripada banyak langsung kita tinggalkan. Ini nasihat yang sangat sungguh luar biasa, nasihat kita yang ketika keluar Ramadan ini perlu untuk menjaga ibadah yang kita sudah sungguh-sungguh lakukan di dalam Ramadan. Ya. Maka kita jaga hal tersebut. Satu contoh misalnya, kita puasa penuh, maka lakukanlah apa yang kita mampu lakukan berupa sholat, berupa puasa sunnah. Yang lainnya contohnya seperti Senin Kamis. Yang kedua, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mampu kita lakukan tilawah 1 juz dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan mungkin 1/4. Yang penting continue kita lakukan tiap hari. Ini yang penting untuk kita jaga. Sedekah pun demikian. Dan sholat malam apalagi. Kita bisa jaga sholat malam kita, witir kita. 8-3 misalnya, kita jaga. Yang mungkin dalam Ramadan kita melaksanakan ibadah tersebut satu juz misalnya. Kita bisa sholat bersama imam. Di luar Ramadan misalnya kita baca surah-surah pendek. Yang penting bisa continue kita lakukan hal tersebut. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai Allah juga bosan melihat kita yang hanya semangat di awal, kemudian tinggalkan sehingga Allah juga sudah tidak memperhatikan apa yang kita lakukan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka nasihat yang sangat sungguh luar biasa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dengan amalan-amalan yang sedikit tetapi bisa continue melakukan itu di luar Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat saya pribadi dan buat kita semua. Naktafi bihada, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.